Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, perkenalkan nama saya Nabila Fitriani Sana. Di era pandemi ini saya harapkan teman-teman semua tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau ada kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang sehat, yang matang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang anti korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat politik, baik politisi atau karyawan negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari sudut pandang hukum, tindak pidananya yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, merugikan keuangan negara, dan perekonomian negara. Contoh tindak pidana korupsi: memberi atau menerima hadiah atau janji, pergelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaian, menerima gratifikasi. Contoh bentuk korupsi: memberi atau menerima hadiah atau janji, pergelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, atau menerima gratifikasi adalah pemberian dalam arti luasnya meliputi pemberian uang tambahan atau free, hadiah uang, barang, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, pengobatan secara percuma. Gratifikasi ini termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001 pasal 12. Ketentuan UU nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku apabila menerima gratifikasi melaporkan gratifikasi diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja dihitung sejak tanggal gratifikasi disebut diterima. Kasus gratifikasi: penyediaan biaya tambahan sekitar 10 atau 20% dari nilai proyek, pemberian ponsel yang terbaru, perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan, pengurusan KTP, SIM, paspor yang dipercepat dengan uang tambahan, pengurusan izin dipercepat dengan uang tambahan. Korupsi di Indonesia sudah dimulai pada Orde Lama. Pada Orde Baru dimulai dari penguasaan tentara atau bisnis-bisnis strategis. Pada masa reformasi, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi, yaitu tim tes tipikor atau tindak pidana korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan BPKP. Penyebab korupsi terbagi dua: faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, yaitu dari sifat tamak manusia, gaya hidup yang konsumtif, moral yang kurang kuat. Faktor internal yang berasal dari di luar diri pelaku, contohnya faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, lemahnya pengawasan. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Apabila penyampaian materi saya kurang menarik, penjelasan saya masih terbata-bata, mohon dimaafkan. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa.